Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Syarah Al-Wajibat. Kita masih membahas anwa'un nifaq, macam-macam nifaq. Nifaq yang kedua, nifaq amali. Tema kita tentang bahaya dusta. Dusta termasuk nifaq amali. Sebelum kita menjelaskan bahaya dusta, kami akan menjelaskan bahaya nifaq. Bahaya nifaq. An-nifaqul amali khamsatu anwa'. Nifaq amali ada 5 macam. Ai an-naw'u tsani min naw'ai an-nifaq nifaqun asghar. Yakni jenis kedua dari macam-macam nifaq adalah nifaq asghar, nifaq kecil. Nifaq ada 2 macam. Yang pertama nifaq akbar, nifaq besar. Yang kedua nifaq asghar, nifaq kecil. Kita sekarang membahas tentang nifaq asghar, nifaq kecil. Ghairu mukhrijin minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Nifaq asghar atau nifaq kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini perbedaan nifaq akbar dan nifaq asghar. Nifaq akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nifaq asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa huwa nifaqul amali fi zahir dunal batin, yaitu nifaq amali yang ada pada lahiriah saja, kemunafikan pada perbuatan, tidak pada batin. Ya, artinya yang rusak adalah perbuatannya, bukan keyakinan hatinya. Yang rusak adalah perbuatannya, bukan keyakinan hatinya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri-ciri munafik, ya, seperti berbohong, mengingkari janji, berkhianat, dan lain-lain. Tetapi dia masih meyakini Islam di dalam hatinya. Dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan nifaq akbar. Nifaq akbar itu seseorang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Menampakkan Islam akan tetapi dalam hatinya kafir. Nifaq akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun nifaq asghar, ya, masih beriman. Orangnya masih beriman akan tetapi melakukan perbuatan buruk, yaitu sifat orang-orang munafik. Berbohong, ya, mengingkari janji. Nifaq asghar tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi sangat berbahaya. Nanti kita akan sampaikan
dalil-dalil yang menunjukkan bahaya nifak asghar. Ka'ayyuzhiru au ka'ayyuzhira al-insanu alamatan salihatan wa yubtin ma yukhalifu dzalika fi ghairil alaniyati. Seperti seseorang menampakkan tanda kebaikan tetapi menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan hal itu ketika tidak dilihat orang. Ya, maksudnya seseorang tampak baik di hadapan manusia, tetapi ketika tidak dilihat oleh manusia, ia melakukan hal yang buruk atau bertentangan dengan apa yang dia tampakkan. Misalnya di hadapan orang lain, dia menunjukkan tanda-tanda kebaikan seperti bersikap lembut, jujur, amanah, taat, atau tanpa beribadah. Namun ketika sendirian atau tidak diawasi oleh manusia, ia melakukan perbuatan yang berbeda, bahkan berlawanan, seperti berbuat maksiat, berkhianat, menipu, meninggalkan kewajiban, dan lain-lain. Ini disebut nifak amali, nifak asghar, yaitu ketidaksesuaian antara lahiriah dan batin, namun tidak sampai kepada nifak besar yang mengeluarkan dari Islam. Ya, kalau kita contohkan misalnya di depan orang dia mengaku dia jujur, tapi ketika tidak ada orang dia menipu, dia mencuri. Di depan umum dia rajin ke masjid karena dilihat orang. Ketika tidak dilihat, dia meninggalkan salat, dia tidak salat. Di hadapan orang pura-pura amanah, tetapi ketika diberi amanah dia khianat. Ini nifak amali, nifak yang berupa perbuatan. Qala al-Hasan, minan nifaki ikhtilaful qalbi wal lisan wa ikhtilafus sirri wal alaniyah wa ikhtilafud dukhuli wal khuruji. Al-Hasan berkata, termasuk kemunafikan adalah perbedaan antara hati dan lisan, perbedaan antara rahasia dan terang-terangan, serta perbedaan antara apa yang ditampakkan ketika masuk dan ketika keluar. Ketika masuk rumah berbeda dengan ketika keluar rumah. Ketika tidak ada orang berbeda dengan ketika ada orang. Ketika tidak ada orang dia bermaksiat kepada Allah. Ketika ada orang dia menampakkan diri seolah-olah dia adalah orang yang saleh. Ini minan nifaq, termasuk kemunafikan. Wan nifaqul amali khamsatu anwa'. Nifaq amali ada 5 macam. Kullu naw'in minha khoslatun min khisalin nifaq. Dan setiap macam dari macam-macam ini adalah satu sifat dari sifat-sifat nifaq. Ya, artinya setiap macam dari macam-macam ini adalah kemunafikan. Bohong adalah kemunafikan. Tidak menepati janji adalah kemunafikan. Berkhianat adalah kemunafikan dan seterusnya. Nifaq ada 5 macam dan setiap macam darinya adalah kemunafikan. Fa innahu wa idza ijtama'atil anwa'u kulluha fi syakhsin aw aksaruha
apabila seluruh macam ini terkumpul pada seseorang atau sebagian besarnya, ya misalnya ada orang dia suka bohong, dia suka tidak menepati janji, dia suka berkhianat, dan seterusnya. Jadi ada padanya 5 macam nifak ini. Fa innahu yukhsa alaihi ay yakuna min ahli nifaq al-akbar al-mukhrij minal millah. Maka dikhawatirkan ia menjadi pelaku nifak akbar, nifak besar yang mengeluarkan dari agama. Jadi kalau seandainya salah satu macam nifak ini ada pada dirinya, berarti dia telah melakukan nifak asghar. Misalnya orangnya suka bohong, ada padanya nifak asghar. Tapi kalau orangnya di samping suka bohong, dia juga suka tidak menepati janji, dia suka berkhianat, ada padanya 5 macam sifat nifak ini, maka dia bisa menjadi pelaku nifak akbar. Dia bisa menjadi pelaku nifak akbar. Ini yang kita khawatirkan. Lianna nifaq al-asghar wasilatun wa dhari'atun ila nifaqil akbar. Sebab nifak asghar adalah jalan dan sarana menuju nifak akbar. Nifak asghar kalau dilakukan terus-menerus dan dilakukan dengan berbagai macamnya, bohong, tidak menepati janji, berkhianat, tidak amanah, dan seterusnya, maka ini bisa mengantarkan seseorang menuju nifak akbar, nifak besar. Kama annal ma'asi baridul kufri, sebagaimana kemaksiatan adalah pengantar menuju kekufuran. Ya, seseorang kalau dia bermaksiat terus, ya, bermaksiat, kemudian maksiat yang dia lakukan itu bermacam-macam, maka itu bisa mengantarkan dirinya menuju kekufuran. Al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan adalah pengantar menuju kekufuran. Ya, sama dengan nifak asghar. Nifak asghar itu pengantar, jalan, sarana menuju nifak akbar. Fakama yukhsha ala man asarra alal ma'siyati ayuslaba al-iman indal maut. Sebagaimana dikhawatirkan bagi orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, akan dicabut imannya ketika hendak meninggal dunia. Waliyazubillah. Ini bahaya terus-menerus melakukan kemaksiatan, tidak bertobat darinya, akan dicabut imannya ketika hendak meninggal dunia, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan kufur. Imannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau maksiat terus-menerus dilakukan, tidak ditinggalkan, tidak bertobat darinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bertobat, ya, dari kemaksiatan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuh, ya, tobat yang benar, tobat yang memenuhi syarat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kita disuruh bertobat, dan bertobat harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda,
Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan nantilah saya bertobat kalau sudah tua, kita tidak tahu apakah kita akan sampai di masa tua ataukah tidak. Jadi jangan menunda-nunda tobat. Nantilah saya bertobat kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah punya anak, kalau saya sudah pensiun. Sementara kita tidak tahu kita akan sampai pada masa itu ataukah tidak. Jadi segera bertobat, jangan terus-terusan melakukan maksiat. Karena terus-terusan melakukan maksiat ini sangat berbahaya. Ya, dikhawatirkan nanti dia meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala mencabut imannya. Kadzalika yukhsa ala man asara ala khisalin nifaq au khoslatin min khisalihi ay yuslaba al-iman. Maka demikian pula dikhawatirkan bagi orang yang terus-menerus melakukan sifat-sifat nifak atau salah satu dari sifat-sifat nifak akan dicabut imannya. Ya, bukan hanya kemaksiatan. Kalau seseorang terus-terusan melakukan sifat-sifat nifak, terus-terusan berbohong, terus-terusan tidak menepati janji, terus-terusan berkhianat, terus-terusan tidak amanah, maka dikhawatirkan akan dicabut imannya. Keimanan dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasir munafiqan khalisan, sehingga dia menjadi munafik tulen, menjadi orang munafik yang tulen. Wa yaqa fin nifaqil akbar wa huwa la yas'ur wal iyazu billah, lalu dia terjerumus dalam nifak besar sementara dia tidak menyadarinya. Wal iyazu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Ini bahaya nifak asghar. Nifak asghar kalau dilakukan terus-terusan bisa mengantarkan seseorang kepada nifak akbar. Dan yang paling mengerikan adalah seseorang jatuh dalam nifak akbar sementara dia tidak menyadarinya. Waliyazubillah. Wa qad istadda khawfus sahabati radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin minan nifaqi kullihi diqqihi wa jillihi. Para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat sangat takut terhadap kemunafikan, baik yang kecil maupun yang besar. Para sahabat, para tabi'in, mereka semua takut dengan kemunafikan, baik nifak besar maupun nifak kecil. Kama khafa Umar radhiyallahu anhu minan nifaq, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu takut terhadap kemunafikan. Bayangkan Umar radhiyallahu anhu, manusia yang paling utama setelah Abu Bakar. Ya, jadi para sahabat itu semua mempunyai keutamaan. Hanya saja keutamaan mereka berbeda-beda. Para sahabat yang paling utama adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini yang paling utama.
Dari 10 sahabat ini yang paling utama adalah 4 orang sahabat, Khulafa ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari 4 orang sahabat ini yang paling utama 2 orang sahabat, Abu Bakar dan Umar. Ini yang paling utama, dan dari 2 orang ini yang paling utama adalah Abu Bakar. Jadi keutamaan mereka berbeda-beda. Mereka semua punya keutamaan mereka berbeda-beda. Umar ini sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar. Keimanannya luar biasa, amalannya juga luar biasa. Tapi Umar takut terhadap kemunafikan. Umar tetap takut terhadap kemunafikan. Wa sa'ala Huzaifah radhiyallahu anhu faqala lahu ya Huzaifah nasattuka billah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Umar pernah bertanya kepada Huzaifah. Kata Umar, wahai Huzaifah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah SAW pernah menyebut namaku termasuk dalam orang-orang munafik? Kenapa Umar bertanya kepada Huzaifah? Karena Huzaifah tahu nama-nama orang-orang munafik. Huzaifah dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberitahu Huzaifah nama orang-orang munafik. Jadi Huzaifah memegang daftar nama orang-orang munafikin. Kenapa Rasulullah SAW memilih Huzaifah? Karena sahabat Huzaifah ini dikenal orang yang Masya Allah sangat menjaga rahasia. Dia tidak akan membongkar nama-nama tersebut kepada orang lain. Jadi Umar bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhuma, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namaku termasuk dalam orang-orang munafik? Saking takutnya Umar terhadap kemunafikan, dia tidak merasa aman dari kemunafikan. Dengan keimanannya yang luar biasa, dengan amalnya yang luar biasa, dia tidak merasa aman dari kemunafikan. Qala la, Huzaifah menjawab, tidak. Namamu tidak ada. Wala uzakki ba'daka ahadan. Kemudian kata Huzaifah, aku tidak akan mensucikan seorang pun setelahmu. Artinya kalau seandainya ada yang nanya lagi, ana tidak mau jawab. Ya, karena memang ini rahasia. Khasyata ayyan fataha hadzal bab fayas'aluhu man huwa minal munafiqin fayahsulu bidzalika mafasidu. Huzaifah mengatakan hal itu karena khawatir akan terbuka pintu, yaitu Huzaifah akan ditanya oleh orang munafik. Gimana kalau yang nanya pas orang munafik? Wahai Huzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Dan yang nanya ini gimana kalau betul-betul orang munafik? Makanya kata Huzaifah, wala uzakki ba'daka ahadan. Udah, pokoknya antum yang pertama dan terakhir yang bertanya. Setelah antum saya tidak akan menjawab. Karena tadi untuk menutup pintu. Khawatir nanti yang nanya orang munafik beneran. Fayahsulu bidzalika mafasidu, sehingga terjadilah banyak mafsadah, banyak kerusakan karena hal itu.
Taib, ini dalil bahwasanya para sahabat ya, mereka takut terhadap kemunafikan. Tentunya bukan hanya Umar ya. Bukan hanya Umar yang takut terhadap kemunafikan, sahabat-sahabat yang lain mereka juga takut terhadap kemunafikan. Mana dalilnya? Ya, sahabat-sahabat yang lain takut terhadap kemunafikan. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata dalam sahihnya, Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya merasa takut kemunafikan menimpa dirinya. Semuanya merasa takut kemunafikan menimpa dirinya. Bayangkan, 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya takut nifak. Takut nifak menimpa dirinya. Kenapa hanya 30? Karena yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah hanya 30 sahabat. Kalau seandainya dia menjumpai 50, 60, 70, tentu sama. Semuanya takut terhadap kemunafikan. Para sahabat takut terhadap kemunafikan. Padahal mereka orang-orang yang Masya Allah ya, keimanannya luar biasa, amalnya juga luar biasa. Tapi mereka takut terhadap kemunafikan. Wa yudhkaru anil Hasan annahu qala ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiqun. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, tidak ada yang merasa takut terhadap kemunafikan kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman darinya kecuali orang munafik. Jadi orang mukmin itu takut terhadap nifak, takut terhadap kemunafikan. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik merasa aman. Jadi kalau ada orang merasa aman dari nifak, jangan-jangan dia munafik. Kalau kita merasa khawatir ya jangan-jangan ada nifak dalam diri kita, berarti kita mukmin. Kita orang mukmin. Semakin kuat iman kita, maka kita akan semakin takut dengan kemunafikan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, keimanan mereka luar biasa dan mereka takut terhadap kemunafikan. Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa takut terhadap kemunafikan kecuali orang mukmin, orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa aman darinya kecuali orang munafik. Kecuali orang munafik. Ya, jadi kita harus takut terhadap nifak. Jangan-jangan nifak ada pada diri kita. Ya, ingat, orang yang di hadapan orang lain dia pura-pura baik, menampakkan bahwasanya dirinya orang soleh, sementara ketika tidak ada orang dia bermaksiat, ini juga bagian dari nifak. Ini termasuk apa? Kemunafikan. Depan orang soleh, tapi ketika sendiri bermaksiat. Di hadapan orang seolah-olah dia orang yang menjaga amanah, ya, menunaikan amanah, tapi ketika nggak ada orang, ternyata dia orang yang tidak amanah. Wa sami'a rajulun Abu Darda radhiyallahu anhu yata'awwazu minan nifaqi fi salatihi. Ada seorang laki-laki mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu berlindung dari kemunafikan dalam salatnya. Bayangkan, Abu Darda radhiyallahu anhu berlindung dari kemunafikan dalam salatnya.
Falamma sallama qala lahu ma sa'nuka wa sa'nun nifaq. Tatkala Abu Darda salam, laki-laki itu berkata kepadanya, ma sa'nuka wa ma sa'nun nifaq. Apa urusanmu dengan nifaq? Mengapa engkau berlindung darinya? Faqala Allahumma ghufran salasan. Abu Darda menjawab, Allahumma ghufran salasan. Ya Allah, berikanlah ampunan sebanyak 3 kali. Abu Darda membaca doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma ghufran, Allahumma ghufran, Allahumma ghufran. Ya Allah, berikanlah ampunan. Ya Allah, berikanlah ampunan. Ya Allah, berikanlah ampunan. Kemudian Abu Darda berkata, la ta'man al-bala wallahi inna rajula la yuftanu fi sa'atin wahidatin fayanqalib an dinihi. Jangan pernah engkau merasa aman dari bala, dari ujian. Demi Allah, sungguh seseorang bisa terkena fitnah dalam sesaat, lalu dia berpaling dari agamanya. Seseorang bisa terkena fitnah dalam sesaat, lalu dia berpaling dari agamanya. Kita lihat ada orang yang dulunya Masya Allah soleh, sekarang sudah tidak soleh karena terfitnah. Jangan pernah merasa aman dari bala, dari ujian. Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan, masih punya peluang untuk jatuh dalam fitnah, jatuh dalam kesesatan. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Fitnah syahwat, fitnah subhat. Ya, banyak orang yang terfitnah gara-gara perempuan, atau sebaliknya, ya, perempuan terfitnah gara-gara laki-laki. Banyak orang yang dulunya lurus terfitnah gara-gara jabatan. Banyak orang yang dulunya soleh terfitnah hanya gara-gara harta. Selama kita masih hidup, kita masih berpeluang untuk jatuh dalam fitnah. Makanya jangan pernah merasa aman dari fitnah. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah aku dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita ya sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Wal asar fi hadza katsiratun jiddan. Asar-asar mengenai hal ini banyak sekali. Ya, mengenai para sahabat sangat takut dengan kemunafikan, itu banyak sekali. Kalau para sahabat saja takut terhadap kemunafikan, tentunya kita lebih takut lagi terhadap kemunafikan. Ya, mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang imannya kuat. Sementara kita, ya orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang amalnya sedikit. Tentunya kita lebih takut lagi terhadap kemunafikan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis rahimallahu taala, wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasun. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia tidak menepati. Yang ketiga, jika diberi amanah dia berkhianat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Jika berselisih dia
melampaui batas. Dia berbuat fajir, berbuat curang. Dan jika membuat perjanjian, dia mengkhianati. Taib, hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ya, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa riwayatus tsaniyah, sementara riwayat yang kedua atau hadis yang kedua, akhrajaha an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sementara hadis yang kedua itu wa fi riwayatin diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Wa fiha, dan di dalamnya disebutkan ya, dalam hadis dari Abdullah bin Amr disebutkan anna man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang ada pada dirinya sifat-sifat tersebut, maka dia adalah orang munafik tulen. Jadi 5 sifat ini ada pada dirinya, atau kebanyakan dari sifat ini ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia orang munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun min hunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada pada dirinya satu saja dari sifat-sifat ini, misalnya dia suka berbohong tok, ya, maka pada dirinya terdapat satu sifat dari sifat-sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Ya, walaupun hanya satu ya, orangnya suka bohong. Kalau janji dia tepati. Kemudian juga orangnya kalau diberi amanah, ya dia tunaikan amanah tersebut. Tapi orang yang suka bohong, maka ada padanya satu sifat dari sifat-sifat nifak hingga ia meninggalkannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasun, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda orang munafik ada 3, ai alamatul munafiq ad-dallatu ala nifaqihi salasu khisal. Maksudnya tanda yang menunjukkan kemunafikannya ada 3. Tanda yang menunjukkan kemunafikannya ada 3. Wa fi riwayati Muslim wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Dalam riwayat Muslim, meskipun dia berpuasa, salat dan mengaku sebagai seorang muslim. Ya, kalau dia suka bohong misalnya, meskipun dia rajin puasa, salat dan mengaku seorang muslim, maka ada padanya tanda kemunafikan. Meskipun orangnya rajin puasa, rajin salat, tapi kalau masih suka bohong, ya ada padanya tanda nifak, tanda kemunafikan. Ada padanya sifat nifak, sifat kemunafikan. Wa ma'a riwayah al-ukhra takunu al-hisal khamsan. Dengan tambahan riwayat lain, maka sifat nifak menjadi 5. Ya, kalau kita gabungkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, maka sifat-sifat nifak ada 5. Ya, yang pertama, jika berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia tidak menepati. Yang ketiga, jika diberi amanah dia berkhianat. Yang keempat, jika berselisih atau bertengkar dia melampaui batas, berbuat fajir. Yang kelima, jika membuat perjanjian dia mengkhianati. Jadi semuanya ada 5. Ya, sifat-sifat nifak amali,
Semuanya ada 5. Wal muradu bihadzan nifaq amali. Yang dimaksud dengan nifaq dalam hadis ini adalah nifaq amali. Ya, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya dan seterusnya. Ini maksudnya nifaq amali. Wa huwa nifaqul asghar, yaitu nifaq asghar, nifaq kecil, kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita bahas yang pertama ya, tentang idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Jadi kita akan sampaikan hadis-hadis yang menjelaskan bahaya dusta. Fal ula min hadzal khisal al khamsi idza haddasa kadzaba. Sifat yang pertama dari sifat-sifat nifak yang 5 adalah jika berbicara dia berdusta. Jika berbicara dia berdusta. Ma makna kadzib? Kadzib adalah al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Al-ikhbaru bi khilafil waqi', yaitu menyampaikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menyampaikan kabar yang tidak sesuai dengan realita. Ini al-kadzib ya, dusta. Wa hadhihi khoslatun zamimatun qabihatun. Ini adalah sifat yang tercela dan sangat buruk. Dusta, bohong, ini adalah sifat yang tercela dan sangat buruk. Fa innal kadzib fil asli haramun. Karena dusta pada asalnya haram. Dusta pada asalnya haram. Dan dusta itu bermacam-macam ya. Ada dusta yang sangat besar dosanya, yaitu berdusta atas Allah dan Rasulnya. Ka'ayyan suba ilallahi au ila rasulihi tahlil haram au tahrim halal bila ilmin. Seperti menisbatkan kepada Allah atau kepada Rasulnya penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal tanpa ilmu. Mengatakan Allah mengharamkan ini, padahal tidak, padahal Allah menghalalkannya. Ini kan berdosa atas nama Allah. Atau mengatakan Allah menghalalkan ini, padahal tidak, Allah mengharamkannya. Seperti orang yang mengatakan riba itu halal. Orang yang mengatakan riba itu halal, dia telah berdusta atas nama Allah. Allah mengharamkan riba dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan al-bai', jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Terus ada orang mengatakan riba itu halal. Allah menghalalkan riba. Nah, dia telah berdusta atas nama Allah dan juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya berdusta atas nama Nabi SAW, mengatakan Nabi pernah bersabda demikian, padahal Nabi tidak pernah bersabda demikian. Ya, menyampaikan hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis maudhu, ya, kemudian juga menyampaikan hadis-hadis lemah, lalu dia tidak menjelaskan kelemahan hadis itu. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, mengatakan aku telah bersabda padahal aku tidak pernah bersabda demikian, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Dia akan masuk neraka. Jadi berdusta pada asalnya haram. Ya, semua dusta haram, terutama berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa mastusniya lil maslahati wa nahwi dzalik.
Perhatikan ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikecualikan karena adanya maslahat dan semisalnya. Jadi ada dosa yang dibolehkan, ada dosa yang dihalalkan, kecuali yang dikecualikan karena adanya maslahat dan semisalnya. Kama bayyanahu al-Imamun Nawawi rahimahullahu fi Riyadhis Shalihin wa ghairihi, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lainnya. Ya, kita contohkan ya. Misalnya berdosa dalam 3 keadaan berikut ini. Kita lihat ada hadis diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah. Ia berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi shay'in minal kadhib illa fi salasin." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan sedikit pun berkaitan dengan dusta, perkataan dusta, kecuali dalam 3 perkara. Ada 3 perkara yang Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam perkara dusta. Karena Rasulullah SAW yaqulu la a'udduhu kadziban. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak menganggap orang-orang berikut ini sebagai pendusta. Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nas, yaqulu al-qaul wa la yuridu bihi illal islah. Yang pertama, seseorang yang berbohong atau berdusta untuk mendamaikan di antara manusia. Dia mengatakan suatu perkataan yang tidaklah dia maksudkan kecuali hanya untuk mengadakan perdamaian. Ya, jadi berbohong atau berdusta karena ingin mendamaikan manusia. Ini boleh ya, karena ada maslahatnya. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harbi. Seseorang yang berdusta ketika dalam perang. Ya, seseorang yang berdusta ketika dalam perang. Jadi dalam perang boleh berdusta. Ini termasuk siasat ya dalam berperang. Kemudian yang ketiga, warrajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zawjaha. Yang ketiga, seorang suami yang berkata kepada istrinya dan istrinya berkata kepada suaminya dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Ya, berdosa dalam dalam rumah tangga. Ya, dosa karena ingin menyenangkan istri ya. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kau adalah wanita yang paling cantik di dunia ini ya. Tidak apa-apa. Walaupun kenyataannya tidak demikian. Banyak wanita-wanita yang lebih cantik daripada istrinya. Tapi untuk menyenangkan istrinya, dia mengatakan engkau adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Ya, yang seperti ini dibolehkan. Jadi intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dusta pada asalnya haram ya, tidak boleh kecuali ya karena ada maslahat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Ya, siapa yang ingin mengetahui pembahasan ini secara rinci, silakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Taib. Kemudian faminal ahadis ad-dallati ala zammil kadzib, di antara hadis yang menunjukkan tercelanya dusta adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah."
Sesungguhnya jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang senantiasa jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Masya Allah, ya, terbiasa jujur, ya, berkata jujur, berbuat jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya al-kadzib, dusta, itu mengantarkan kepada kefajiran, kepada kemaksiatan. Ya, orang yang dusta, menutupi kebohongannya, dia mengatakan dia tidak maksiat padahal dia maksiat misalnya, ya, dia mengatakan dia tidak mencuri padahal dia mencuri, maka itu akan mengantarkan kepada al-fujur, kepada kemaksiatan. Terus dia akan melakukan kemaksiatan, ya, terus mencuri, ya, dia akan terus mencuri. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya al-fujur, ya, itu akan mengantarkan ke neraka. Waliyazubillah. Dusta bisa mengantarkan ke neraka. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang terus berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang suka berdusta. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini menunjukkan bahaya dusta. Ya, dusta bisa mengantarkan kepada al-fujur, kepada kemaksiatan, ya, kemudian al-fujur bisa mengantarkan ke neraka. Lawan dari dusta jujur, ya, jujur itu bisa mengantarkan kepada surga. Wa kadzalika ma rawahu al-Bukhari an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ru'ya al-azim at-tawil. Ya, dalam hadis mimpi besar yang panjang. Di dalamnya disebutkan, wa ammar rajul alladhi ataita alaihi yusarsiru sidquhu. Adapun laki-laki yang engkau datangi lalu sudut mulutnya disobek hingga ke tengkuknya, wa min kharuhu ila qafahu, dan lubang hidungnya hingga ke tengkuknya, wa ainuhu ila qafahu, dan matanya hingga ke tengkuknya, fa innahu rajul yaghdu min baitihi, maka dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, fa yakzibu al-kazibah tablugul afaq, lalu dia berdusta, dia mengatakan satu kedustaan yang menyebar ke penjuru alam. Dia berdusta tapi dustanya menyebar, apalagi zaman sekarang, ya, zaman medsos. Berdusta kemudian dustanya tersebar. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin fayusna bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah, akan dilakukan kepadanya seperti yang kau lihat hingga hari kiamat. Jadi orang yang berdosa itu nanti disiksa, ini mulutnya, ya, ditarik sampai ke tengkuknya. Ya, mulutnya ditarik sampai ke tengkuknya, hidungnya juga, lubang hidungnya ditarik sampai ke tengkuknya. Matanya juga, ya, akan ditarik sampai ke tengkuknya. Dia orang yang suka berdosa dan dosanya tersebar. Dia akan disiksa seperti itu hingga hari kiamat. Ya, ini siksa di alam kubur. Akan disiksa di alam kubur hingga hari kiamat. Waliyazubillah. Ya, ini siksaan yang mengerikan. Ya, siksaan bagi orang yang suka berdusta. Wal ayat wal ahadis fi zamil kadzib katsiratun jiddan, dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang mencela dusta banyak sekali. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mencela dusta banyak
banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan ya. Jadi nifak amali yang pertama adalah dusta, dan dosa ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.